Hai guys, di video kali ini saya mau berbagi ilmu pengetahuan lagi guys. Ilmu pengetahuan komputer. Ilmu pengetahuan tentang menghidupkan dan mematikan komputer. Ilmu pengetahuan ini yang pernah saya baca di modul pengantar komputer bicara untuk tunanetra. Oke, langsung saja. Kali ini akan dipelajari bagaimana menghidupkan dan mematikan komputer. Sebuah proses paling mendasar yang harus dikuasai sebelum dapat mengoperasikan komputer lebih jauh, karena diperuntukkan untuk tunanetra. Jadi akan diberikan tips agar sukses menghidupkan dan mematikan komputer dengan mengoptimalkan indera pendengaran dan peraba. Menghidupkan komputer. 1. Apabila komputer menggunakan stabilizer, tekan tombol ke mode on dan pastikan bahwa stabilizer sudah aktif. Untuk orang awas, mengetahui stabilizer sudah on ini dari lampu indikator yang menyala atau jarum penunjuk tegangan yang bergerak. Tapi untuk seorang tunanetra, dapat disiasati dengan mendengarkan apakah sudah ada suara. Seperti dengungan trafo yang akan berbeda dengan saat stabilizer off. 2. Aktifkan loudspeaker. Hafalkan posisi tombol ketika dalam mode on. Atau perhatikan saat tombol on ditekan. Biasanya akan ada suara seperti "dep" ketika baru hidup. Namun jika menggunakan earphone atau headset, pastikan kabel yang dihubungkan ke port audio di belakang CPU tidak salah. Minta bantuan pada orang awas untuk awalan. Lalu buat tanda untuk membedakan antara kabel earphone dan mikrofon. 3. Aktifkan monitor apabila diperlukan. Tombol on/off biasanya ada di tepi dari monitor. Namun ada pula monitor yang sudah otomatis hidup ketika CPU nanti dihidupkan. 4. Tekan tombol power yang ada di CPU. Perhatikan, apabila komputer sudah memulai proses, maka akan terdengar suara dengung halus kipas. Selain itu, dapat pula dirasakan dengan mengarahkan tangan ke belakang CPU, tanpa menyentuh permukaan casing CPU, dan rasakan hembusan angin ekcil dari dalam CPU. Dapat pula dengan meletakkan tangan di atas CPU untuk merasakan getaran halus dari komputer. Pada sebagian komputer, proses menghidupkan komputer ini juga ditandai dengan bunyi bip yang berasal bukan dari loudspeaker, tapi dari dalam mesin CPU. 5. Jika menggunakan earphone atau headset, posisikan pada telinga dan tunggu proses berjalan beberapa detik atau menit. Tergantung dari kecepatan komputer. Makin bagus spesifikasi komputer yang ada, maka proses akan semakin cepat. 6. Akan terdengar musik singkat pembuka yang menandakan operating system telah dimulai. Jika sudah dilengkapi dengan screen reader dan disetel untuk otomatis aktif saat komputer dihidupkan, maka akan ada suara dari program tersebut yang memberitahukan posisi saat ini pada komputer. 7. Selamat! Kamu sudah berhasil menghidupkan komputer. Silakan eksplorasi secukupnya dengan bimbingan instruktur. Mematikan komputer. 1. Untuk mulai mematikan lagi komputer, pastikan program-program yang masih terbuka sudah ditutup kecuali screen reader. 2. Aktifkan Start menu. Caranya yaitu dengan tekan tombol Windows yang biasanya ada di sebelah tombol kontrol, atau jika keyboard tidak ada tombol Windows, dapat menekan kombinasi tombol Ctrl plus Escape. 3. Proses mematikan komputer dinamakan shutdown atau turn off. Saat start menu sudah terbuka, cari dengan panah atas bawah untuk menemukan shutdown atau turn off. Namun pada Windows Vista 7, 8, atau 8.1, dapat langsung menekan panah kanan dan tekan enter pada shutdown. Sedang pada Windows 10, setelah tekan start menu, tekan tab 1 kali. Lalu panah atas bawah sampai screen reader membacakan power button, tekan enter. Lalu pilih shutdown, enter.
4. Tunggu proses sejenak, dan komputer akan memperdengarkan musik singkat yang menandakan bahwa operating system Windows sedang ditutup. Kecuali pada sistem Windows 10, tak ada nada masuk yang menandai Windows sedang ditutup. 5. Perhatikan getaran atau suara pada CPU, apabila sudah tidak didengar atau dirasakan lagi. Maka komputer berarti sudah berhasil dinonaktifkan. 6. Lantas matikan loudspeaker, monitor, dan terakhir stabilizer. Selesai, kamu sudah berhasil menghidupkan lalu mematikan komputer. Silakan coba proses tersebut beberapa kali agar terbiasa. Sebab jangan sampai komputer yang masih proses atau belum shutdown dimatikan secara paksa dari stabilizer. Karena ada kemungkinan terjadi kerusakan yang makin sering akan jadi parah. Jadi, rawatlah komputer sebaik mungkin karena banyak pekerjaan kamu ke depan akan sangat terbantu olehnya. Catatan, mengenai posisi tombol tentu akan selalu berbeda antara satu CPU dengan lainnya. Jadi minta bantuan ke orang awas ketika pertama kali mengeksplorasi komputer yang baru digunakan. Sedang jika yang digunakan laptop, prosesnya lebih sederhana lagi, yaitu cukup temukan tombol power maka laptop akan segera hidup. Nah guys, begitulah ilmu pengetahuan yang pernah saya baca di modul pengantar komputer bicara. Untuk tunanetra, semoga bermanfaat. Bila mana Anda suka dengan video ini silakan like. Subscribe ke channel Septian Ripaldi, kita ketemu lagi di lain waktu.